Hello everyone. Selamat datang. Selamat kembali lagi ke channel ini dan hari ini kita bakal bahas beberapa materi seru terkait dengan Akpol ya untuk kamu para calon perwira di negeri ini dan para calon abdi negara yang sehari ini lagi sedang bersemangat sekali untuk bisa menjadi bagian dari institusi paling prestisius in our country itu Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Oke. Nah, jadi hari ini kita bakal ngebahas terkait dengan Akpol ya buat kamu-kamu yang planning to be this. Ada beberapa hal yang mungkin baru-baru dengar ya, misalkan atau juga sudah tahu terkait ini, itu ada isu terkait dengan TOEFL. Ya, sebenarnya is it true? Apakah untuk para akpol, untuk para calon-calon ataupun teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengambil akpol, wajib TOEFL? Ya, jadinya akan muncul nih meme seperti ini. I have several questions about this. Kenapa, kenapa, kenapa gitu ya. Why? TOEFL itu apa? Kenapa ini harus ada? Nah, jadi sebelum kita lebih jauh menjadi overthinking, jadi kita akan ulas satu persatu sebenarnya TOEFL itu apa dan kenapa ini ada. Jadi kalau untuk secara general, jadi TOEFL ini digunakan untuk anak-anak yang lulus kuliah biasanya persyaratan wajib untuk lulus kuliah ataupun juga yang akan mengambil beasiswa, kemudian juga yang ingin melamar pekerjaan di institusi tertentu, terutama untuk di multinational company, itu biasanya mereka mengharuskan untuk ada sertifikat TOEFL. Nah, jadi untuk kamu yang akan mengambil Akpol, why? Kenapa harus ada ya? Kita coba telisik satu persatu, kita bahas dulu deh TOEFL itu apa sebenarnya, ya. Yang pertama, kita lihat dari pengumuman tahun 2023, tahun lalu, itu di April tahun lalu, dari sumber yang saya ambil informasi di penerimaan polri.go.id, itu memang tertera secara jelas di sana bahwa itu wajib melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500, ya kan? Jadinya question yang tadi apakah wajib? Ternyata beneran wajib. Jadi ini harus berarti, nggak ada kata enggak untuk ini. Nah, kita akan coba membahas satu persatu. Jadi TOEFL ini gimana? Kok bisa-bisanya ada nih nongkrong di sini? Kalau kita coba lihat dari alasannya ya, alasannya karena kamu para yang akan mengambil akpol calon perwira negeri ini dipastikan bahwa our country itu sedang mempersiapkan untuk calon-calon perwira yang bisa compete secara internasional. Jadi artinya adalah bahwa secara English skill, kemampuan berbahasa Inggris kamu memenuhi standar minimum, the bare minimum. Makanya ada TOEFL di sini karena yang dilihat adalah untuk kompetensi-kompetensi manusia yang mampu bekerja kemudian mampu berkompetisi secara global. Jadi ini akan memberikan kontribusi yang sangat bagus terhadap negara kita. Nah, ini sebenarnya root dasar ya kenapa kebijakan seperti ini ada di tahun lalu. Menurut saya seperti itu. Tapi it makes sense kan alasan yang seperti ini. Nah, kita coba lihat sebenarnya TOEFL itu apa ya. What is TOEFL ya? Kalau ini adalah akronim dari Test of English as a Foreign Language ya, TOEFL. Nah, jadi kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu adalah tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Karena kalau bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia kan. Jadi English itu di di sign ya di stated sebagai bahasa asing di sini. Nah, jadi ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa asing teman-teman. Dalam hal ini adalah English, oke? Nah, jadi untuk tes TOEFL ini sendiri apa sih yang diujikan gitu ya? Karena di sekolah sometimes kita nggak terlalu familiar dengan ini. Kita nggak tahu ini for any of you yang mungkin baru pertama kali bahwa belajar bahasa Inggris tapi nggak belajar TOEFL. Tapi what is this gitu ya? Jadi untuk TOEFL ini sendiri yang diujikan nanti akan ada tiga skill dari teman-teman yang akan dilihat. Kemampuan listening, mendengar, ya listening. Kemudian kemampuan structure and written expressions. Ini adalah grammar, ya penggunaan web satu, penggunaan web 2, kemudian error analysis, ya. Kemudian penggunaan web ink atau segala macamnya itu ada di structure and written expressions. Kemudian reading, kemampuan untuk membaca, untuk pertanyaan-pertanyaan yang semisal seperti main idea, kemudian what is the supporting details ya, kemudian what is the purpose of the text itu ada di reading biasanya.
Nah, number dari questions ini untuk listening ada 50 pertanyaan. Jadi ada 50 question yang akan dijawab nanti. Quite challenging, tapi untuk teman-teman yang sudah terbiasa dengan listening ini seru sebenarnya tesnya karena questionnya banyak dan ini bisa menjadi tantangan yang enak sih sebenarnya kalau skor kita bisa lebih tinggi ya kan. Oke, kita masuk ke structure dan written expression itu ada 40 questions. Jadi grammar-grammar yang sudah dipelajari dari SMP, kemudian di SMA ketemu lagi ujian begini, ngambil les bahasa Inggris, belajar lagi tentang structure dan juga written expression, itu questionnya ada 40. Jadi worth it kok, apa-apa yang sudah kita pelajari di sekolah nanti akan ada di ujian kan. Kemudian reading 50 questions, ini yang paling familiar karena setiap kali ujian selalu ketemu dengan ini ya, ujian tengah semester ataupun juga untuk ujian akhir semester ya. Ini questions reading akan selalu ada. Nah, jadi in total questions ini ada berjumlah 140 pertanyaan dengan waktu 2 jam saja. Jadi ketika teman-teman mengambil sertifikat TOEFL ada alokasi waktu selama 2 jam dan akan menjawab pertanyaan sebanyak 140. Challenging kan? Ya, lumayan sih. Kalau misalkan sudah quite familiar dengan ini adalah sebuah tes yang seru untuk dikerjakan. Tapi kalaupun belajar, kalau sudah belajar dengan bagus, dengan mati-matian dan prepare dengan baik, ini nggak sulit kok. Oke, kita coba lihat sebenarnya skornya kok bisa ada angka 500 ya? Berapa buah jumlah benar dan how do they calculate it? Bagaimana cara mereka menghitung ini bisa di angka 500? Kita lihat rentang skor dari TOEFL ini sendiri ada di angka 310 sampai dengan 677. Artinya adalah jika tidak ada satupun jawaban yang benar dari teman-teman, itu angkanya tetap aja akan keluar di angka 310. Jika teman-teman benar semua 140 pertanyaan, maka skor kamu akan ada di angka 677. Ya kan? Jadi the lowest di angka 310, the highest itu di angka 677. Nah, yang menjadi questions kita adalah berapa jumlah jawaban benar supaya kita bisa mendapatkan skor 500 atau 500. Oke. Nah, dari ini sudah dapat ya gambaran awal bahwa paling rendah 310, paling tinggi 677. Jadi kamu itu akan ada di tengah-tengah, di 500. Agak ya, tengah-tengah kan? Karena gap-nya ada sekitar 200-an antara ke bawah dengan ke atas. Kita lihat jumlah benarnya ya. Nah, jadi dari jumlah soal tersebut, jika seandainya listening kan ada 50 questions, 50, benar saja 29, maka kamu sudah dapat 500. Oke? Kemudian structure itu 26, reading 33. Jadi ini adalah minimal. Minimal untuk jumlah benar yang harus kamu dapatkan sehingga bisa mencapai skor 500. Dengan jumlah benar yang ada sekarang ini 29, 26, dan 33, ketika dikonversi seluruhnya itu akan mendapatkan nilai 500. Nah, strateginya nanti bagaimana? Jika seandainya kamu so good in listening, maka pastikan nilai kamu atau jumlah benar kamu di atas 29 ya. Karena ini akan ngebantu untuk nilai structure ataupun reading yang mungkin rendah misalkan. Atau jika seandainya kamu so good in reading, maka pastikan bahwa nilai kamu tuh di atas 33. Karena kalau misalkan kamu benar hanya 33, skor kamu ya bulat saja di angka 500. Nah, 500 ini adalah calculations ya, penjumlahan dari ketiga ini, kemudian dibagi dengan 3, maka dapatlah nilai 500. Oke? Nah, ini yang perlu diingat ya, bahwa average silakan diukur-ukur nih sekarang kira-kira kalau listening nyampe nggak ya 29 gitu. Untuk structure nyampe nggak ya 26, reading nyampe nggak ya 33. Nah, ini bare minimum ya untuk minimumnya ada di angka segini. Oke? Nah, jadi kita masuk ke requirement, ke persyaratan untuk kamu di tahun ini ya, untuk yang akan mengambil Taruna Akpol. Apakah TOEFL wajib? Ya, kembali lagi ke questions yang tadi. Jadi wajibnya ini untuk siapa? Apakah untuk everyone, untuk semuanya yang sudah lulus dari tahun 2019 misalkan, yang lulus 2020 misalkan, ataukah ini hanya untuk teman-teman yang lulus di tahun 2004 saja? Ya, kita lihat ya. Jadi it is. Jadi benar ini wajib. Jadi berdasarkan dari surat edaran yang keluar yang diambil dari penerimaan polri.go.id itu diwajibkan untuk siapa? Untuk peserta yang berumur 16 sampai dengan 17
tahun. Kan tentunya seperti apa? Jadi bagi lulusan tahun 2023, artinya ini yang tahun kemarin ya, yang masih di kelas 12 pada saat mendaftar, maka rata-rata semester 5 ya, untuk kelas 12 itu minimal harus 85. Atau jika seandainya your sekolah menggunakan sistem alfabet, maka nilai kamu harus di A ya, harus A. Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris sendiri itu rata-ratanya harus 85. Nah, again tambahannya adalah kamu wajib melampirkan TOEFL dengan skor 500 ya, 500 skornya di sini minimal. Nah, lulusan tahun 2022 juga sama ya. Kamu juga wajib melampirkan TOEFL dengan skor 500. Ya, jadi kalau misalkan sudah diwajibkan berdasarkan edaran ini nggak ada kata enggak ya. Artinya adalah you need to take it. Kamu harus mengambil ini, kamu harus belajar, kamu harus study dengan keras dan berusaha mencapai nilai terendah yang diminta gitu nih ya. Kalau misalkan saja bisa mencapai nilai 600 akan sangat bagus sekali karena skor minimalnya saja 500 ya kan. Oke, jadi dari tahun lalu ini untuk peserta yang berumur 16 sampai dengan 17 tahun dan lulusan tahun 2023 dan tahun 2022, maka bagaimana dengan tahun ini? Nah, tahun ini kita bisa mempredik juga bahwa TOEFL itu juga diwajibkan untuk siswa kelas 12 yang sekarang kamu nih yang lagi kelas 12 itu silakan di-prepare dulu, masih ada waktu nih beberapa bulan untuk mempersiapkan TOEFL ya. Nah, untuk siswa yang lulus tahun sebelumnya, jika kamu lulus tahun 2023 tahun lalu, maka pastikan juga kamu untuk sudah belajar dan mengambil sertifikat TOEFL dengan minimal score 500. Oke? Jadi paham ya, jadi sudah bisa ya kita lihat bahwa bahwa di tahun lalu ini diwajibkan, maka kemungkinan di tahun ini juga akan tetap diwajibkan. Karena again, jika dasar berpikirnya adalah they needs someone yang bisa berkompetisi secara global dan punya kemampuan bahasa Inggris untuk negara ini dan juga untuk perwira yang nantinya akan dilantik, maka kemungkinan ini juga pasti akan wajib kan di tahun ini. Nah, jika kita melihat itu bulan April, di tahun lalu kan April ya pembukaan, maka sekarang masih Januari, jadi kamu masih punya beberapa bulan untuk persiapan. Jadi teman-teman juga harus tetap bersemangat dan sangat perlu untuk belajar dengan keras, terutama untuk yang belum pernah mengambil tes TOEFL. Oke? Jadi what should do? Jadi apa aja sih yang harus dilakukan jika ini wajib dan memang akan ada secara waktu juga masih ada beberapa bulan lagi. Apa yang harus kamu lakukan? Practice, practice, and practice. Jadi praktek, ya, praktek itu penting sekali. Ya, back lagi kepada teori dasar bahwa practice make perfect. Semakin semakin sering latihan, maka akan mencapai kesempurnaan yang diharapkan. Oke? Praktis, ya, latihan terus, belajar terus, bekerja keras dan bersemangat. Oke, jadi pertama kamu worry, should you worry about this tentang isu ini? Aduh, bahasa Inggrisnya kacau ini gitu. No, jangan worry. Karena kalau kita sudah takut duluan di awal, itu akan susah nanti untuk belajar. Kenapa? Karena kamu meng-underestimate diri kamu sendiri. Again ya, bahwa dalam sistem pendidikan Indonesia kita sudah belajar dari SMP, kemudian belajar lagi di SMA, belum lagi mengambil les. Artinya adalah sudah 6 tahun nih kita belajar di sekolah, belum lagi tambahan dengan les, belum lagi film-film yang sudah kita tonton, belum lagi untuk Gen Z yang suka nih dengan dengar lagu berbahasa Inggris. Artinya you already get familiar with this. Hanya saja mungkin pressure test yang belum familiar untuk kamu secara bahasa Inggris ya. Jadi artinya bahwa jangan cemas. Kamu sudah punya foundation yang bagus untuk ini, hanya tinggal berjuang saja, hanya tinggal getting familiar saja dengan ini, hanya tinggal dicoba saja dan di-set target-target yang dimau. Ya, target yang dimau untuk skor TOEFL yang diinginkan. Oke? Yap, jadi sebenarnya ada manfaatnya nggak sih untuk ini? Ya, kamu mati-matian belajar, kemudian you push yourself so hard. Sebenarnya ini akan ada manfaat nggak untuk kamu sekarang ataupun juga nanti di masa depan? Ya, karena kamu masih muda kan, you're still ya dalam maksimum 21 lah, dalam dalam average age dalam 16 sampai 21 tahun. Artinya kehidupan kamu masih panjang. Sebenarnya dengan berjuang keras mengambil TOEFL, apakah ini akan bermanfaat untuk your life? Jawabannya pasti.
Kenapa? Yang pertama, itu menjamin kemampuan berbahasa. Menjamin kemampuan berbahasa artinya adalah dengan kamu belajar habis-habisan, dengan belajar kamu mati-matian, dengan berketerusan mengimprove kemampuan kamu dalam berbahasa, ya kemampuan berbahasa kamu bertambah, ya, nggak akan sia-sia. Karena you study something, you belajar gitu ya. Kemampuan bahasa kamu akan increase. Orang-orang dengan kemampuan berbahasa yang bagus selalu dikonsider sebagai seorang yang smart, yang pinter. Mau kan dianggap sebagai smart? Oke, ini belum tentu ya. Tapi yang pasti bahwa I believe bahwa orang yang dengan kemampuan bahasa yang baik itu adalah orang yang smart. Oke, kemudian kesempatan karir. Yang pastinya kalau kamu lulus nanti, kesempatan karir kamu juga pasti akan jauh lebih cemerlang. Kenapa? Karena kamu punya requirement, persyaratannya sudah terpenuhi dari sisi sertifikat, dari sisi kemampuan berbahasa. Nah, we never know, kita tidak pernah tahu, mana tahu kamu punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Kamu udah jadi perwira, kemudian kamu lagi dinas nih, kemudian ternyata ada nih kesempatan yang dibuka oleh negara untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Siapa dong yang akan dapat kesempatan ini? Pasti orang-orang yang memiliki kemampuan bahasa Inggris. Jika English kamu low, ya nggak akan mungkin dong bisa dapat ini. Jadi menjadi sarana penunjang di masa depan. Nah, dalam berkarir, dalam bekerja, bahwa akan selalu ada training juga kan, ada training. Jika sedang ada chance untuk training ke luar negeri, siapa sih yang akan dikirim oleh negara? Siapa saja yang akan dipilih oleh pimpinan misalkan? Pasti orang-orang yang juga memiliki kemampuan berbahasa dan punya sertifikat. Ini akan menjadi jembatan bagi kamu untuk bisa training ke luar negeri. Seru kan? Nah, jadi kemampuan atau apapun yang kamu pelajari, persiapkan dalam beberapa bulan ke depan ini, itu tidak akan sia-sia. Karena again, kita percaya bahwa tidak ada yang sia-sia dalam belajar, ya kan? Oke, agak panjang nih ngomong. Lanjut, makin ada ke POL 2024. Ini yang tadi, ya, siswa kelas 12 dan juga siswa lulusan tahun 2023. Jikalau kamu-kamu yang sekarang prepare ini, ayo study, prepare the TOEFL. Yap. Oke, dan this is the end of the video. Ini penutup closingnya bahwa ini ada gambar kan, ya lambang dari Polri, deg-degan kan ngelihat ini. Karena hopefully bahwa kamu akan menjadi bagian dari ini. Semoga informasi yang diberikan sebelumnya itu dapat memberikan pencerahan terkait dengan kamu dan kamu tidak perlu cemas lagi terkait dengan tes yang akan kamu hadapi beberapa bulan ke depan. Nah, nanti dalam beberapa waktu ke depan juga dalam 1 bulan atau maksimum 2 bulan lah. Dalam waktu ke depan saya akan posting beberapa video itu terkait dengan penjelasan TOEFL ya, apa saja yang kamu harus prepare untuk listening, structure, dan juga reading. Sehingga nanti kamu bisa mempersiapkan diri untuk tes di tahun ini. Oke? Jadi semangat untuk kamu-kamu yang calon abdi negara, calon perwira negeri ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Have a nice day.